Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pasar Modal Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema mengenal saham dan saham syariah dengan beranggotakan 1. Zulia Puspitasari, 2. Nur Laila Aziza, 3. Ido Nurlaili, 4. Nadia Dwi Patricia. Untuk subbab pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zulia Puspitasari dengan akhiran NIP 102. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu mengenal saham. Saham adalah sertifikat atau bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Harga dari sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan hukum penawaran. Dalam menentukan saham ada dua macam analisis. Yang pertama, analisis teknikal, yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham. 2. Analisis fundamental atau analisis perusahaan, yaitu menentukan harga saham dengan data fundamental yang berasal dari keuangan perusahaan. Selanjutnya, volume perdagangan adalah jumlah saham atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal selama periode yang telah ditentukan. Dalam volume perdagangan ada beberapa prinsip. Yang pertama, aktivitas pembeli dan penjual di pasar modal sangat dipengaruhi harga saham. 2. Harga yang meningkat dan volume perdagangan yang meningkat adalah kondisi tidak normal dan mengindikasikan bahwa tren yang terjadi tidak kuat dan akan mengalami perubahan. 3. Prinsip yang paling utama yaitu volume perdagangan sejalan dengan tren. Indeks saham merupakan salah satu indikator pergerakan harga saham dan salah satu fungsinya adalah sebagai tren pasar, yang artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi tren pasar ketika sedang aktif maupun sedang. Ada 6 jenis indeks saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu 1. Indeks harga saham individu, 2. Indeks harga saham gabungan, 3. Indeks sektoral, 4. Indeks LQ45, 5. Indeks syariah atau Jakarta Islamic Index, 6. Indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Patricia dengan akhiran NIP 127. Di sini saya akan menjelaskan yaitu saham syariah. Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah, yaitu pada 25 Juni 1997, diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir tahun 2002. Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UUPM. Dengan demikian, berdasarkan UUPM, kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan. Beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat, di antaranya ada beberapa 6 fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke-6 fatwa dimaksud adalah nomor 1, nomor 5 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia garing 6 garing tahun 2000 tentang jual beli saham. 2. Nomor 20 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia garing 9 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Nomor 20 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. 4. Nomor 33 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia garing 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. 5.
Nomor 40 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _9/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. 6. Nomor 41 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _3/2003 tentang obligasi syariah ijarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Nurlaili dengan akhiran NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index sendiri merupakan indikator utama dalam pergerakan saham syariah. Di dalam Jakarta Islamic Index terdapat beberapa fungsi yang pada umumnya dikenal sebagai indikator tren saham dan sebagai indikator tingkat keuntungan. Kemudian, perbedaan mendasar antara indeks konvensional dan indeks Islam terdapat pada indeks konvensional sering memasukkan semua saham yang tercatat di bursa tanpa memikirkan halal atau haramnya, asalkan emite yang terdaftar sudah memenuhi aturan yang berlaku. Sedangkan indeks Islam cenderung menentukan serta memilih emite yang unit usahanya sesuai syariat Islam. Dow Jones Islamic Market Index atau biasa disingkat dengan DJIM merupakan pionir atau tempat yang pertama kali memberikan fasilitas bagi investment yang ingin membeli saham syariah. Pendiri DJIM sendiri merupakan Rusdi Sandiquin, seorang analisis keuangan. Dalam menganalisisnya, beliau juga belajar dan mendalami mengenai investasi syariah, khususnya persoalan regulasi keuangan syariah, menentukan serta memilih emite yang unit usahanya sesuai syariat Islam. Saham syariah berkembang pesat dengan ditandai banyaknya investasi yang menggunakan saham syariah, di mana Dow Jones Islamic Market (DJIM) dibentuk baru pertama kali. Kemudian ditandai dengan memiliki 1.708 emite yang berasal dari 34 negara di dunia, yang berarti DJIM berhasil masuk pada 34 negara di dunia. Kemudian semakin bertambahnya tahun, DJIM menduduki posisi yang baik untuk ukuran saham yang baru dibentuk. Dapat diartikan jika banyak orang yang tertarik dengan indeks saham syariah. Kemudian JNII sendiri merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BIJ yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Mereka bekerja guna merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Azizah dengan akhiran NIM 113. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai review jurnal. Jurnal yang kami ambil yaitu dari Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul penelitian yaitu Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. Jurnal tersebut ditulis oleh Muhammad Ulinoha, Diah Eko Susilowati, dan Haris Fadullah Hana. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji dan mengembangkan sejauh mana persepsi investor pemula dalam membeli saham syariah di Indonesia. Di sini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengambilan sampel yang terdiri dari 17 informan dan kemudian dilakukan wawancara, dokumentasi, serta analisis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu terdapat 3 indikator yang dipakai oleh 17 informan mengenai persepsi investor pemula. Di antaranya yang pertama yaitu indikator neutral information. Informasi-informasi yang mudah didapatkan seperti halnya dari
media keuangan atau media massa lainnya menjadi indikator utama dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu accounting information. Dengan melihat laporan keuangan atau pendapatan perusahaan, maka dapat mencerminkan dan menumbuhkan motivasi dalam memaksimalisasi keuntungan yang didapat. Dan yang terakhir yaitu social relevance. Dalam hal ini, informan lebih mempertimbangkan saham dan pembelian saham syariah yang sesuai dengan minat setiap individu. Di dalam jurnal tersebut juga terdapat preferensi kriteria saham yang melatar belakangi dan menjadi faktor dalam berinvestasi. Di antaranya yang pertama, kegiatan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil wawancara serta dari hasil penelitian terdahulu, maka bisa dikatakan bahwa para investor pemula lebih mengedepankan kriteria saham yang berprinsip syariah. Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dengan jelas dan dalam melakukan transaksi tidak ada unsur maghrib atau maisir, gharar, riswah, dan riba, sehingga kinerja dan produk perusahaan dapat lebih dipercaya karena tidak menentang dan menyalahi prinsip syariah. Yang kedua yaitu sebagai bentuk dukungan dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya dukungan para investor serta perkembangan dan peningkatan jumlah emiten, maka perekonomian di Indonesia juga akan lebih bertumbuh. Dengan berinvestasi di saham syariah juga bisa memajukan ekonomi Islam di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan investor dan harga saham yang ada. Dan yang terakhir yaitu pola berpikir secara fundamental. Dengan adanya pola berpikir secara fundamental, maka dapat mengurangi risiko kerugian dan dapat memastikan bahwa harga saham tersebut telah diapresiasikan secara akurat. Adapun kekuatan atau kelebihan dalam penelitian yaitu dalam hal penggunaan teori dan referensi yang mudah dipahami dan secara runtut, dan penggunaan referensi bukunya yang cukup banyak. Dari segi judul, sudah sesuai dengan isi penelitian dan mempunyai abstrak yang sangat jelas. Penelitian tersebut juga menghadirkan penelitian sebelumnya dengan tipe sejenis sehingga dapat menjadi bahan banding peneliti. Dari segi pembahasannya sudah sesuai dengan metode yang digunakan, serta bahasa yang digunakan juga mudah dipahami oleh pembaca. Di sini peneliti juga mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara yang lebih mendalam. Adapun kelemahan dalam penelitian tersebut yaitu abstraknya yang masih menggunakan bahasa Indonesia serta pembahasan yang diberikan kurang lengkap dan subjudulnya pun sedikit. Dalam penelitian tersebut juga belum dijelaskan secara detail tentang manfaat penelitian dan terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.